Baik, kami sampaikan begini, bahwa saat ini ya, jaksa penuntut umum sedang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Harvey Muiz ya, Harvey Muiz yang sekarang sedang bergulir di Pengadilan Tipikor. Jadi sebenarnya bahwa keterkaitan antara saudara SD dengan Harvey Muiz sebenarnya ini bahwa Sandra Dewi kan adalah sebagai saksi ya, saksi yang di tingkat penyidikan sudah dimintai keterangan dan diharapkan nanti di tingkat persidangan ini juga yang bersangkutan akan bersaksi terkait dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa Harvey Muiz itu sebenarnya ya. Nah, jadi kita lihat saja bagaimana nanti perkembangannya karena ini sedang bergulir bahwa dan kalau tidak salah yang bersangkutan juga belum dijadwal untuk diperiksa atau dimintai keterangan di depan persidangan. Nah, karena yang bersangkutan juga merupakan saksi dalam berkas perkara, maka tentu jaksa penuntut umum akan mempertimbangkan dan melihat esensi bahwa yang bersangkutan juga harus memberikan keterangan di depan persidangan. Tapi nanti semua itu berpulang kepada penetapan hakim tentunya ya, karena sekarang kan sudah bergulir di pengadilan, maka hakim yang mengendalikan pemeriksaan dan yang mengadili perkara ini. Nah, sebenarnya begini, keterkaitan dengan saksi SD ini sebenarnya kan hanya terafiliasi dengan perbuatan-perbuatannya tersangka atau terdakwa HM. Nah, jadi dalam perkara HM bahwa penyidik sudah melakukan penyitaan terhadap berbagai jenis aset ya, apakah aset tanah, mobil mewah, tas-tas yang branded, kemudian ada uang tunai, logam mulia. Nah, ini yang barangkali ke depan ya akan dilakukan perhitungan oleh pihak tertentu appraisal. Tetapi semua itu kan masih dalam proses, sekarang masih proses persidangan, maka tentu harus kita tunggu bagaimana nanti ujung dari perkara ini ketika misalnya kita masih menanti bagaimana putusan hakim ke depannya untuk bisa ditindaklanjuti dan dilakukan perhitungan terhadap besaran aset yang sudah dirampas. Nah, itu yang kita sebut tadi, itu akan terus bergulir ya, akan terus bergulir karena sangat tergantung dengan bagaimana keputusan hakim, bagaimana putusan pengadilan terhadap semua. Ada 22 ya yang akan menjadi terdakwa ya, karena sekarang masih ada proses penyidikan sebagian. Nah, ini nanti bagaimana perbuatannya, bagaimana hukumannya, bagaimana pembebanan uang penggantinya, lalu bagaimana terhadap barang-barang rampasan ya yang sudah dilakukan oleh penyidik dan kemudian diputus oleh majelis hakim. Dan ini harus kita lihat apakah nanti putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar bagi jaksa untuk melakukan eksekusi. Dan disitulah nanti akan tentu dilakukan perhitungan secara rinci terkait dengan pelaksanaan terhadap putusan itu. Nah, saya kira itu nanti menjadi bahagian ya yang secara holistik akan dipertimbangkan oleh pengadilan, oleh majelis hakim. Nah, dalam kaitan ini ya secara keseluruhan memang baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan bahwa jaksa penuntut melihat ada kerusakan lingkungan. Jadi dari 300 triliun lebih itu ada senilai 271 yang merupakan bagian dari kerugian karena kerusakan lingkungan. Sedangkan 29 triliun terkait dengan kerugian keuangan negara. Jadi 271 triliun inilah nanti yang dilihat bagaimana dan siapa yang melakukan atau yang penyalahgunaan kewenangannya atau tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban hukumnya dalam rangka melakukan semacam perbaikan-perbaikan terhadap lingkungan itu sendiri. Saya kira terdakwa bisa saja ya menyatakan itu, dan saya kira itu merupakan bagian yang normatif saja dalam satu penanganan perkara. Tapi nanti kita lihat bagaimana perbuatan itu, dan kemudian setelah lakukan pemeriksaan dan pengadilan akan memberikan pertimbangan-pertimbangan, dan dari situ nanti kita bisa menilai seperti apa pernyataan-pernyataan itu apakah benar atau tidak ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.